Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah lengkap semua teman-temannya. Sudah, Bu. Insya Allah sudah. Pagi ini saya akan menjelaskan bab tentang mitigasi bencana alam. Sebelumnya, semuanya bisa on cam dulu. Saya mau absen satu persatu. Saya sudah on cam, Bu. Mbak Lelaita. Iya, Bu. Mbak Adita, itu lagi di mana ya? Oh, bisa. Lagi makan. Oh, lagi di luar. Jangan lupa pakai masker ya, Mbak. Siap. Bawa kok. Ya. Mbak Lutfia, Hai. lagi di mana, Mbak? Lagi di kamar, Bu. Oh iya, Mbak Nurlaili lagi di mana itu? Di rumah atau di mana? Sendiri juga. Ibu mau nemenin di sini. Enggak, saya di rumah aja. Oke, iya Bu, tetap di rumah Bu ya. Jaga kesehatan. Baik, saya mulai ya materinya. Saya belum di absen. Oh iya, Mbak Alfiani lagi di mana? Di rumah, Bu. Ya, jangan keluar-keluar ya, Mbak. Saya lihat kemarin lagi masang status sama pacarnya. Lagi makan ayam geprek. Seuzan nih, Bu. Bab mitigasi bencana alam. Pertama, sebelum masuki materi, yang pertama adalah pengertian dari bencana alam. Jadi, bencana alam adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan. Nah, bencana alam sendiri itu artinya bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam. Jadi, bencana itu ada dikarenakan bisa dari faktor alam, faktor non-alam, dan juga dari faktor manusia itu sendiri. Lalu, jenis-jenis bencana alam. Di sini ada yang tahu bencana alam geologis, bencana alam klimatologis, dan bencana alam terestrial. Mbak Alfiani? Apa Mbak Lutfia mungkin bisa menjawab? Nggak tahu, Bu. Menjawab apa, Bu? Bencana alam geologis. Ini nggak ada yang baca berarti ya, modul yang saya kasih. Belum Bu, belum dibaca Bu. Kemana semua ini? Maaf ya Bu. Oh, saya tahu, Bu, bencana alam geologis itu. Ya apa? Bencana alam geologis itu bencana yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh gerakan atau aktivitas dari dasar bumi yang muncul ke permukaan. Ya, intinya bencana geologis itu bencana yang terjadi karena alam. Terus yang bencana alam klimatologis, Mbak Lutfia? Saya lagi. Klimatologis Kalau berarti klimatologis iklim. sendiri itu bencana yang disebabkan oleh faktor iklim. Ya. Lalu bencana terestrial? Bencana yang biasanya terjadi di luar angkasa. Ya, nah, Saya boleh tanya dari bencana alam geologis itu ada gempa bumi, letusan gunung, tsunami, banjir, tanah longsor, dan masih banyak lagi. Lalu contohnya dari bencana alam klimatologis, ada badai, angin puting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan. Dan contoh dari bencana terestrial yaitu hantaman meteor. Lalu saya lanjutkan ke pengertian mitigasi. Nah, mitigasi bencana alam berasal dari mitis yang artinya jinak dan agare yang artinya melakukan. Jadi mitigasi adalah upaya atau tahapan awal
penanggulangan bencana. Biasanya dilakukan sebelum bencana atau prabencana. Nah, jenis-jenis mitigasi bencana alam itu ada dua, mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Nah, mitigasi struktural itu biasanya dengan membangun prasarana fisik. Dan contohnya seperti membuat waduk untuk mencegah banjir, membuat alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, membuat bangunan yang tahan gempa, dan juga menciptakan early warning system untuk memprediksi gelombang tsunami. Lalu mitigasi non-struktural biasanya itu dilakukan dengan membuat kebijakan atau membuat peraturan. Contohnya dengan membuat UU penanggulangan bencana sebagai upaya non-struktural dalam bidang kebijakan atau juga membuat tata ruang kota. Selanjutnya yaitu mitigasi bencana gempa bumi. Nah, gempa bumi merupakan peristiwa yang menyebabkan getaran di permukaan bumi. Dan alat untuk mengukur gempa bumi itu dinamakan seismograf. Nah, upaya-upaya yang harus dilakukan pada saat gempa bumi. Yang harus biasanya kalian lakukan kalau terjadi gempa bumi, yang pertama jangan panik, lindungi kepala dan juga anggota badan dari runtuhan bangunan, lalu bersembunyi di bawah meja, keluar dan menjauh dari bangunan bila memungkinkan untuk keluar, lalu menjauh dari daerah pantai bila sedang berada di sekitar pantai. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu mitigasi bencana gunung meletus. Indonesia memiliki 127 gunung api aktif dan 10% penduduk Indonesia mendiami wilayah rawan bencana letusan gunung api. Nah, status aktivitas gunung api ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu aktif normal, yang kedua ada waspada, yang ketiga siaga, dan yang keempat awas. Nah, ini adalah peta persebaran gunung berapi di Indonesia. Selanjutnya, hasil letusan gunung api itu ada awan panas, lava, batu pijar, dan juga hujan abu. Upaya-upaya yang harus dilakukan pada saat gunung api meletus, yang pertama hindari daerah lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Lalu di tempat terbuka dan lindungi diri. Yang ketiga, kenakan pakaian lengan panjang, celana panjang, topi, dan lainnya. Lalu pakai masker atau kain untuk menutupi daerah mulut dan hidung. Mitigasi bencana tanah longsor. Tanah longsor artinya perpindahan massa batuan. Nah, ada dua faktor penyebab dari terjadinya tanah longsor. Yang pertama yaitu dari faktor internal, terjadi karena lemahnya daya ikat tanah, sehingga terjadi longsor. Yang kedua, karena faktor eksternal, terjadi karena kemiringan lereng dan masuknya air hujan. Kemudian upaya-upaya untuk mencegah terjadinya bencana tanah longsor, yang pertama yaitu mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah. Yang kedua, membuat bangunan penahan, jangkar, dan juga piling. Yang ketiga, membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat. Yang keempat, menghindari membangun rumah, fasilitas umum, atau pemukiman di daerah yang rawan terjadi bencana. Dan yang terakhir yaitu membangun tanggul penahan untuk runtuhan batuan atau rockfall. Lalu selanjutnya yaitu mitigasi bencana banjir. Banjir merupakan genangan. Biasanya banjir ini disebabkan karena volume air meningkat
Dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak banjir. Yang pertama, penataan daerah aliran sungai secara terpadu. Yang kedua, tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai. Yang ketiga, tidak membuang sampah ke dalam sungai. Yang keempat, pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut. Lalu selanjutnya, program penghijauan daerah hulu sungai. Dan upaya-upaya yang harus dilakukan pada saat banjir terjadi. Yang harus dilakukan pertama adalah matikan aliran listrik di dalam rumah, sehingga nantinya tidak terjadi konsleting. Lalu mengungsi ke daerah aman banjir. Yang ketiga, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, jika air terus meninggi, hubungi instansi terkait bencana banjir. Sebelum saya melanjutkan materi berikutnya, di sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin belum paham atas penjelasan saya. Kok diem semua ini? Udah paham semua, Pak? Apa bingung? Paham, Bu. Karena kan ini materinya kan sudah didengarkan di CCTV kalau terjadi bencana banjir. Gimana Mbak Lutfia? Jaringannya kok putus-putus? Putus-putus. Saya agak memahami materinya, Bu. Soalnya kan ini kalau jadi banjir kan biasanya ditayangkan di televisi, jadi kita bisa tahu bagaimana cara mengurangi dampak banjir atau mengatasi bencana banjir. Sudah paham? Ya. Maaf Mbak, putus-putus soalnya tadi itu suaranya. Oh, mungkin Mbak Ivi saya, Bu. Yes. Oke, baik. Kalau teman-teman semuanya sudah paham, soalnya saya akan melanjutkan dengan memberi soal atau pertanyaan kepada kalian. Nah, ini di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama itu ada bencana gempa bumi, yang kedua ada banjir. Nah, pertanyaannya, dengan menggunakan gambar di atas, identifikasi karakteristik dari bencana alam di atas. Siapa yang bisa menjawab? Gak usah dikasih waktu kali ya, mungkin ini udah paham semua. Mbak Alfiani? Saya mau menjawab, Bu. Mbak Alfiani atau Mbak Nurlaili atau Mbak Lelaita yang mau menjawab? Mbak Lelaita nggak ada, Bu. Ada ya Mbak Lelaita? Oh, ada. Mana? Kamar mandi mungkin, Bu. Oke, Bu, saya akan menjawab aja ya, daripada teman-teman saya tidak menjawab. Ya. Kalau gambar yang pertama itu berlangsung dalam waktu yang singkat. Lokasi kejadiannya tertentu. Akibatnya dapat menimbulkan bencana berpotensi terulang lagi di tempat yang sama. Dan waktunya tidak bisa diprediksi. Sedangkan gambar karakteristik yang kedua, bencana banjir, datangnya dengan tiba-tiba, hujan lebat, durasi terjadinya banjir relatif singkat, membawa material lainnya. Karena hanya tergenang air. Ya, benar. Ini kok dari tadi Mbak Lutfia saja yang menjawab. Yang lainnya nanti saya kasih nilai minus. Ya.
Baik, saya akan melanjutkan ke materi berikutnya atau penjelasan berikutnya. Kemudian ada siklus penanggulangan bencana alam. Nah, siklus penanggulangan bencana alam ini ada 4. Yang pertama adalah pencegahan dan mitigasi. Yang kedua, kesiapsiagaan. Yang ketiga, tanggap darurat. Dan yang terakhir adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, di tahap pencegahan biasanya itu terjadi public education atau memberi edukasi kepada masyarakat tentang tahapan-tahapan penanggulangan bencana dan mitigasi bencana alam yang terjadi. Ada mari loh, Kak. Lalu kesiapsiagaan biasanya dilakukan dengan perencanaan kontingensi dan peringatan dini. Dan di tahapan tanggap darurat biasanya menyediakan bantuan. Dan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi terjadi evaluasi bencana dan pemulihan. Nah, tahap pencegahan dan mitigasi biasanya dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi bencana alam. Nah, kegiatan-kegiatan yang secara umum dapat dilakukan pada tahapan ini, yang pertama, membuat peta atau dena wilayah yang sangat rawan terhadap bencana. Yang kedua, pembuatan alarm bencana. Yang ketiga, membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu. Yang keempat, memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Yang kedua yaitu tahap kesiapsiagaan, dilakukan menjelang sebuah bencana tersebut terjadi. Dan pada tahap ini biasanya dilakukan menyusun rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan persediaan, dan pelatihan personil. Yang kedua, menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi untuk daerah yang mungkin menghadapi resiko dari bencana berulang. Yang ketiga, melakukan langkah-langkah kesiapan dilakukan sebelum peristiwa bencana terjadi dan ditunjukkan untuk meminimalkan korban jiwa, gangguan layanan, dan kerusakan saat bencana terjadi. Yang ketiga yaitu tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat dilakukan pada saat kejadian bencana terjadi. Dan kegiatan pada tahap tanggap darurat yang dilakukan yaitu menyelamatkan diri dan jangan panik. Lalu untuk bisa menyelamatkan orang lain, Anda harus dalam kondisi selamat. Yang keempat, lari atau menjauh dari pusat bencana. Yang kelima yaitu lindungi diri dari benda-benda yang mungkin bisa melukai diri. Yang keempat atau yang terakhir yaitu tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi biasanya dilakukan setelah bencana tersebut terjadi. Nah, kegiatan inti pada tahapan ini biasanya dilakukan dengan bantuan darurat, inventarisasi kerusakan, evaluasi kerusakan, pemulihan atau recovery, rehabilitasi, rekonstruksi, dan juga pemantauan. Nah, sebelum saya mengakhiri materi bab mitigasi bencana, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah memahami semua yang saya sampaikan? Paham, Bu. Tidak paham. Berikutnya saya akan memberikan... Paham, Bu, paham. Ya. Berikutnya saya akan memberikan tugas kepada kalian. Ini adalah tugasnya. Mohon diperhatikan ya. Buatlah kelompok kecil 2 sampai 4 orang
Dan kalian bisa mencari fenomena bencana alam yang terjadi atau yang sedang terjadi di sekitar Anda atau yang ada di Indonesia. Lalu, identifikasikanlah penyebab terjadinya bencana tersebut dan identifikasi upaya penanggulangan bencana alam. Tugasnya diketik minimal 300 kata, dikumpulkan lewat email saya. Saya tunggu terakhir hari Senin pukul 17.00. Nanti tugasnya saya kirim di WA grup ya, di WA grup kelas. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, baik. Ini kok kayaknya lemes semua. Ini itu, Pak. Pada belum makan ini kayaknya. Ini saya makan, Bu. Baik, sekiranya sampai sini dulu materi yang saya sampaikan kepada kalian. Semoga materi yang saya sampaikan berguna untuk kalian. Ya, terima kasih, Bu, atas ilmunya. Jadi, saya akhiri materi yang saya sampaikan saat hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.